Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap kan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Ya, adik-adik, kamu tanya, siapa yang tahu lagu ini? Nih, dengarkan baik-baik ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ya, adik-adik pasti tahu lagu ini ya. Kata-katanya bagus sekali adik-adik. Kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni atau memaafkan, dan kasih itu juga murah hati. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih tentang murah hati. Apa sih itu murah hati? Nah adik-adik, pada suatu ketika ada seorang bapak. Dia mau pergi jauh. Dia dari kota Yerusalem. Dia mau pergi menuju kota Yeriko. Nah, waktu di perjalanan, di jalan ya adik-adik, dia jalan, dia pergi, dia jalan. Nah, nggak kayak seperti sekarang ya, mau pergi jauh tinggal naik pesawat terbang ya kan, naik kapal laut atau naik bis atau kereta api. Wah, zaman dulu itu tidak ada adik-adik transportasi seperti yang kita pakai sekarang ini ya. Jadi dia berjalan kaki dari Yerusalem mau menuju kota Yeriko. Nah, bapak ini waktu di dalam perjalanan, di tengah perjalanannya, tiba-tiba adik-adik, nah dia kan mau pergi jauh, jadi dia bawa perlengkapannya, makanannya, pakaiannya, dia juga bawa uang. Nah, tiba-tiba waktu di perjalanan, ada yang menyamperi dia adik-adik. Tiba-tiba samperin bapak ini. Apa yang terjadi? Bapak ini dirampas semua hartanya. Apa yang dia bawa diambil semuanya. Gak itu aja adik-adik. Selain dia rampas hartanya, dia juga memukuli bapak ini. Dipukuli bapak ini. Sampai-sampai bajunya sobek-sobek, compang-camping. Dan apa yang terjadi adik-adik? Bapak ini menjerit kesakitan. Aduh sakit. Bapak ini terluka adik-adik. Bahkan dia nyaris mau mati adik-adik. Karena apa? Dia dipukuli, dikebukin, semuanya terluka. Bikin banyak darah di tubuhnya. Wah, dia menjerit kesakitan. Aduh sakit. Sedangkan perampok itu pergi meninggalkan bapak ini terbaring di jalanan sendirian. Nah adik-adik, waktu bapak ini merasakan kesakitan karena dia terluka, ya, tidak ada yang lewat. Tidak ada yang lewat menolong dia adik-adik. Tidak ada yang membantu dia. Dia hanya menjerit kesakitan. Tiba-tiba ada yang berjalan lewat situ. Dia adalah seorang imam. Imam itu seperti apa ya? Dia pengajar ya. Dia juga pemimpin di rumah ibadah. Wah, dia lewat. Imam ini lihat bahwa orang itu sedang menjerit kesakitan. Dia sedang terluka. Wah, kira-kira seorang imam ini mau menolong bapak yang tadi terluka nggak adik-adik? Tidak. Bapak ini hanya menengok dan mungkin dalam hatinya cuma bilang, kasihan ya. Tapi bapak ini tidak mau menolong. Dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia lewat aja gitu ya, tanpa membantu orang yang sedang kesakitan ini. Dia lewat adik-adik. Padahal bapak ini sudah kesakitan, tapi dia tahu ada orang lewat. Tapi seorang imam ini tidak menolong dia. Dan ada
orang kedua lagi lewat situ adik-adik. Pas lagi jalan, wah, bapak ini menjerit kesakitan. Tolong, tolong, aduh sakit, sakit. Karena badan ini penuh dengan luka, penuh dengan darah. Ada seorang yang berdiri. Dia berhenti adik-adik. Wah, kira-kira dia mau nolongin bapak ini gak ya? Ternyata dia adalah seorang Lewi. Seorang Lewi ini adalah seorang pelayan Tuhan adik-adik yang biasa melayani di rumah ibadah. Ya, nah seorang Lewi ini hanya berhenti dan melihat bapak yang sedang menjerit kesakitan. Tapi kira-kira bapak ini mau menolong gak ya? Apa yang terjadi adik-adik? Seorang Lewi ini juga hanya lewat saja. Dia tidak menolong bapak yang sedang kesakitan ini. Wah, bapak ini sedih sekali karena tidak ada yang menolong dia. Seorang imam tadi melihat tapi dia lewat saja. Seorang Lewi ini pun lewat. Dia lewat saja, tidak menolong bapak yang sedang kesakitan ini. Dan tiba-tiba adik-adik, ada seorang yang membawa keledainya, dia menunggangi keledainya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat bapak ini menjerit kesakitan, aduh sakit, tolong saya kesakitan, saya terluka. Kira-kira orang ini mau bantu gak ya? Nah adik-adik, orang ini adalah seorang Samaria. Ya, orang Samaria biasanya itu dia dibenci, dimusuhi sama orang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria ini adik-adik? Orang Samaria ini turun dari keledainya. Dia turun, lalu apa yang dia lakukan? Dia membalut luka orang yang dipukulin perampok tadi. Dia bersihkan lukanya, dia balut lukanya, lalu dia angkat bapak ini yang terluka tadi, dia angkat, dia gotong dan dibawa, dia dudukin di keledai yang tadi dan dia tunggangi sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adik-adik? Orang Samaria ini membawa dia ke suatu penginapan. Di situ bapak ini dirawat oleh orang Samaria ini. Wah adik-adik, bapak ini sangat baik. Bapak seorang Samaria ini sangat baik. Bapak yang terluka tadi dirawatnya. Dan bapak seorang Samaria ini bilang sama yang memiliki penginapan. Dia memberikan uang kepada yang memiliki penginapan ini. Tolong ya, rawat bapak ini. Nah, nanti kalau uangnya kurang, saya akan ganti waktu saya kembali lagi ke sini. Wah, adik-adik, orang Samaria ini baik sekali. Dia mau merawat, dia mau menolong bapak yang terluka tadi karena dirampok, ya, karena dirampok, hartanya habis diambil, begitu dia dipukulin. Tapi apa adik yang terjadi? Tidak ada yang mau menolong dia tadi ya kan? Tapi hanya bapak orang Samaria ini yang mau menolong dia. Nah adik-adik, kira-kira dari ketiga orang tersebut, menurut adik-adik, siapa yang memiliki kemurahan hati? Apakah seorang imam atau seorang Lewi tadi yang tugasnya melayani Tuhan di rumah ibadah, ya mungkin dia rajin ya ke gereja, ya dia beribadahnya sangat rajin. Apakah seorang imam atau seorang Lewi? Tidak adik-adik. Tapi yang memiliki kemurahan hati adalah seorang Samaria yang baik hati. Kenapa? Karena orang Samaria ini memiliki belas kasihan, dia suka menolong dan juga suka memberi. Nah adik-adik, murah hati itu berarti tidak mementingkan diri sendiri, tapi
tapi dia mementingkan juga orang lain, mempunyai belas kasihan kepada orang lain, sehingga waktu dia melihat orang susah, perlu pertolongan, dia menolongnya, dia memberikan kasihnya kepada orang yang perlu ditolong. Nah, adik-adik, kita juga pasti suka menghadapi ya, kalau mungkin kita punya teman terjatuh, ya kan? Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik diam saja atau menolongnya? Nah, kalau kita punya kemurahan hati, pasti dong kita mau menolong teman kita yang jatuh, ya kan? Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin nih kesaksian dari teman kita yang dia juga hebat loh adik-adik. Dia mau menolong temannya, dia mau menolong sahabatnya yang perlu pertolongannya. Yuk kita dengarkan kesaksiannya. Wah, hebat ya teman kita. Betul-betul memiliki kemurahan hati. Sudah mau menolong temannya, sudah mau membantu temannya. Good job. Tepuk tangan dong buat teman kita. Nah, adik-adik, murah hati itu adalah pribadi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ya, yang sudah mengajarkan kemurahan hati kepada kita anak-anaknya. Nah, adik-adik, biarlah kita juga mau minta sama Tuhan supaya kita tetap memiliki kemurahan hati, sehingga kita punya belas kasihan, suka tolong menolong, juga suka memberi kepada orang-orang yang perlu pertolongan kita, yang perlu dibantu ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang kemurahan hati. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau mempraktekannya, mau melakukannya dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kepada orang tua, kepada teman, kepada semua orang sesama kita. Ya adik-adik, nah adik-adik, biarlah kita mau memiliki hati yang lemah lembut, murah hati seperti firman Tuhan yang berkata di Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena Bapa kita murah hati, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki pribadi yang murah hati. Nah, seperti ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita dengarkan. Nah, adik-adik, itu dia ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa dihafal dan dilakukan ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, itu dia firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita mau minta sama Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kemurahan hati. Yuk kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang memiliki kemurahan hati sama seperti Engkau juga murah hati. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Roh Kudus, tinggallah dalam hidup kami, sehingga kami punya belas kasih, punya kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan itu juga boleh menjadi berkat buat hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya,
Amin.